Halo, perkenalkan nama saya Krisela Monika, NIM 192100084. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi GetHost. Apa itu sistem informasi GetHost? Sistem informasi GetHost ini merupakan sistem informasi pelayanan rawat jalan yang diperuntukkan untuk publik yang memudahkan pengguna mengetahui jadwal pelayanan rawat jalan dari suatu rumah sakit yang diinginkan. Sistem informasi ini juga dapat mengurangi antrian registrasi serta meminimalisir waktu tunggu dari pasien untuk mendapatkan pelayanan. Sistem informasi ini berbasis web dan juga mobile. Fitur-fitur yang terdapat dalam sistem informasi ini. Yang pertama, jadwal praktek dokter, jadwal pelayanan rumah sakit, registrasi pasien, pembayaran di kasir, antrian apotek, laboratorium, radiologi, dan juga yang terakhir adalah GPS. Metode pengembangan. Kami menggunakan metode pengembangan waterfall. Tahapan-tahapan dari metode pengembangan waterfall yang pertama adalah rekayasa sistem. Pada tahap ini dimulai dengan mencari kebutuhan seluruh sistem informasi untuk diterapkan dalam sistem informasi ini. Dan yang kedua adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pengembang mencari informasi melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung yang bertujuan untuk memahami sistem informasi yang diharapkan oleh pengguna dan keterbatasan dari sistem informasi tersebut. Yang ketiga adalah desain. Spesifikasi persyaratan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem informasi disiapkan. Yang keempat, penulisan kode program. Pada fase ini, sistem terintegrasi dengan sintaksis sehingga sistem informasi dapat digunakan sesuai kebutuhan yang akan diintegrasikan pada tahap selanjutnya. Yang kelima, pengujian. Semua unit yang telah dikembangkan dan pengkodean yang benar diuji langsung untuk penggunaannya. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Pada fase terakhir dalam model waterfall ini, sistem informasi yang sudah jadi dijalankan kemudian dipelihara. Selanjutnya data flow diagram. Yang pertama, nama entitasnya pengguna, arus data keluar, data pasien, dan data masuk adalah karcis. Yang kedua, petugas admisi, arus data keluar, nomor rekam medik, arus data masuk, data pasien lama atau baru. Yang ketiga, bagian rekam medik, arus data keluar tidak ada, arus data masuk, rekam medik pasien. Yang keempat, dokter atau perawat, arus data keluar, catatan pemeriksaan, dan arus data masuk, resume atau resep. Yang kelima, petugas apotek, arus data keluar tidak ada, arus data masuk, tagihan pasien. Yang keenam, petugas lab atau radiologi, arus data keluar hasil pemeriksaan, arus data masuk, resume, dan tagihan pasien. Yang ketujuh, petugas kasir, arus data keluar tidak ada, arus data masuk, total biaya. Selanjutnya, DFD diagram konteks. Di sini kita lihat ada sistem informasi GetHost. Entitas yang pertama adalah pengguna. Pengguna menginput data pasien ke dalam sistem, dan output dari sistem merupakan karcis yang di situ terdapat nomor antrian. Selanjutnya adalah petugas admisi. Dari petugas admisi menginput nomor rekam medik pasien, dan dari sistem informasi, outputnya merupakan data pasien lama atau baru. Dan yang ketiga, bagian rekam medik. Output dari sistem informasi merupakan rekam medik pasien. Selanjutnya adalah dokter atau perawat. Menginput catatan pemeriksaan, dan dari sistem mengeluarkan resume dan resep. Selanjutnya adalah bagian laboratorium atau radiologi. Menginput hasil pemeriksaan pasien, dan output dari sistem informasi merupakan resume dan biaya pemeriksaan. Selanjutnya adalah petugas apotek. Output dari sistem informasi merupakan biaya obat. Dan yang terakhir adalah kasir. Output dari sistem informasi merupakan total biaya pemeriksaan. Selanjutnya DFD diagram level 1. Kita lihat yang pertama ada proses pengelolaan data. Entitas yang pertama, pengguna yang menginput data pasien dan selanjutnya output karcis. Yang kedua, petugas admisi menginput nomor rekam medik pasien dan outputnya merupakan daftar pasien lama atau baru.
Selanjutnya, bagian rekam medik mendapatkan output rekam medik pasien. Selanjutnya ada dokter atau perawat menginput catatan pemeriksaan pasien dan mendapatkan output resume dan juga resep. Di sini data store resume tersimpan dari dokter dan juga perawat yang akan diakses oleh bagian rekam medik. Selanjutnya adalah proses transaksi perawatan pasien. Dari bagian petugas apotek mendapatkan output biaya obat, bagian laboratorium atau radiologi menginput hasil pemeriksaan dan mendapatkan output resume dan juga biaya pemeriksaan yang akan disimpan dalam data store tagihan dan akan diakses oleh kasir dan kasir mendapatkan output total biaya. Sebelumnya ada data store resep dan juga rujukan disimpan untuk diakses oleh petugas apotek atau bagian laboratorium atau radiologi. Selanjutnya adalah diagram use case. Entitas yang pertama merupakan pengguna. Pengguna hanya bisa memasukkan data pengguna atau pasien dan juga melihat tagihan biaya pengobatan. Yang kedua, petugas kasir. Petugas kasir hanya dapat melihat tagihan biaya pengobatan. Yang ketiga, petugas admisi. Petugas admisi bisa mengedit data pasien, mencari data pasien, melihat data pasien, dan juga menginput nomor rekam medik. Yang selanjutnya, bagian rekam medik dapat melihat data pasien. Yang kelima, dokter atau perawat. Dokter atau perawat bisa menginput catatan pemeriksaan pasien, menginput resep pasien, menginput rujukan lab atau radiologi, mengedit resep atau rujukan. Selanjutnya adalah petugas apotek. Petugas apotek bisa melihat resep pasien dan juga menyetujui atau membatalkan pembelian obat. Selanjutnya adalah petugas laboratorium atau radiologi. Di sini, petugas ini bisa menginput hasil pemeriksaan dan juga menyetujui atau membatalkan pemeriksaan. Dari kesemuanya ini bisa dilakukan jika melakukan login. Dan yang terakhir adalah UML diagram activity. Entitas yang pertama adalah pengguna. Di sini pengguna memasukkan data pasien dan sistem akan menekan tombol daftar. Selanjutnya mengecek valid tidaknya data masukan. Dan akan muncul konfirmasi pasien tidak berhasil didaftarkan atau konfirmasi pasien berhasil didaftarkan. Jika berhasil didaftarkan, akan masuk ke dalam daftar data pasien. Entitas yang kedua adalah petugas admisi. Di sini petugas admisi memasukkan nomor rekam medik pasien, dari sistem menekan tombol cari, dan akan muncul konfirmasi data tidak ditemukan atau konfirmasi data ditemukan. Selanjutnya bagian rekam medik. Bagian rekam medik memasukkan nomor rekam medik pasien, dan dari sistem akan menekan tombol daftar, mengecek valid tidaknya data masukan, kemudian akan muncul konfirmasi data pasien tidak berhasil disimpan atau konfirmasi data pasien berhasil disimpan. Jika berhasil disimpan, akan masuk ke dalam daftar data pasien. Selanjutnya ada dokter atau perawat. Di sini dokter atau perawat menginput catatan pemeriksaan dan dari sistem menekan tombol input, mengecek valid tidaknya data masukan, kemudian akan muncul konfirmasi data pasien tidak berhasil disimpan atau konfirmasi data pasien berhasil disimpan. Jika berhasil disimpan, akan tersimpan ke dalam daftar data pasien. Selanjutnya adalah petugas apotek. Petugas apotek menekan nama pasien di layar, kemudian dari sistem menampilkan daftar resep pasien, mengecek valid tidaknya data yang ditampilkan, dan akan muncul konfirmasi pasien masih menunggu ataupun konfirmasi pasien selesai dilayani. Selanjutnya ada petugas laboratorium atau radiologi. Menginput hasil pemeriksaan pasien, kemudian dari sistem menekan tombol input, selanjutnya mengecek valid tidaknya data yang dimasukkan. Selanjutnya akan muncul konfirmasi data pasien tidak berhasil disimpan atau konfirmasi data pasien berhasil disimpan. Jika berhasil disimpan, akan tersimpan ke dalam daftar data pasien. Dan yang terakhir adalah petugas kasir.
Petugas kasir menekan nama pasien di layar dan dari sistem akan menampilkan total biaya pemeriksaan. Selanjutnya mengecek valid tidaknya data yang ditampilkan. Kemudian akan muncul konfirmasi pasien belum membayar dan juga atau konfirmasi pasien selesai membayar. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya tentang sistem informasi GetHost. Jika ada penjelasan yang masih kurang, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih dalam masa pembelajaran. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.